warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 21 Telaga Biru, yang kami hormati Bapak dan Ibu staf Dewan Guru SD 21 Telaga Biru, yang saya hormati orang tua siswa yang alhamdulillah sudah memenuhi undangan pada hari ini. Sedikit penyampaian dari saya Bapak dan Ibu mengenai materi ini, bahwa untuk materi ini adalah mengenai budaya positif Bapak dan Ibu. Budaya positif ini adalah budaya yang mempelajarkan anak berperilaku yang baik. Pastinya bahwa dalam berperilaku itu di sekolah ataupun di luar sekolah pasti adalah untuk perilaku anak yang baik, menghasilkan perilaku anak yang baik. Baik Bapak dan Ibu, saya ke depan dulu. Jadi untuk materi saya adalah pengibasan. Jadi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Susbenti Ibrahim, CGP, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gorontalo, jadi SD 21 Telaga Biru. Bapak dan Ibu, untuk pendidikan guru penggerak, jadi fasilitatornya saya adalah Ibu Eka Septianingsi. Ibu Eka Septianingsi ini adalah orang Jawa. Jadi saya melakukan secara daring. Daring itu berdasarkan online, jadi online. Jadi fasilitator yang memfasilitasi dan menilai saya adalah Ibu Eka Septianingsi. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Mela Hukovelo. Alhamdulillah beliau sudah 2 kali kemari dan beliau sangat senang melihat sekolah kita yang alhamdulillah sudah bersaing dengan sekolah di bawah. Yaitu menghilangkan ilmu jamaah. Sekolah kita Raden, ma Corco, ma Bonelo Seng-Seng ala kota. Dan saya adalah CGP angkatan 8. Bapak dan Ibu, konsep inti budaya positif itu terbagi atas 6. Jadi materi saya pada hari ini adalah konsepnya budaya positif itu terbagi atas 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, mungkin dalam benak Bapak dan Ibu, baik itu orang tua ataupun guru-guru, mungkin sudah tahu itu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu bagaimana, kebutuhan dasar manusia itu sebagai anak ataupun guru itu yang bagaimana, kemudian posisi kontrol guru. Ini biasa sebagai dilema kita di sekolah. Nantinya bagaimana saya memposisikan saya ini sebagai guru, dan itu biasanya ada monitoring dari orang tua. Jadi itulah Bapak dan Ibu kolaborasi kita, bahwa di sekolah itu kami juga butuh informasi ataupun tanggapan dari orang tua mengenai di dunia pendidikan ini, agar supaya dalam mendidik anak itu kami juga bukan hanya kami saja yang mengontrol anak, orang tua juga berpartisipasi. Berikut keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut saja mengenai materi ini, perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu Bapak dan Ibu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi merupakan pembelajaran yang dirancang guru berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana Bapak dan Ibu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu apa yang dibutuhkan anak. Kalau dia misalnya biasa menggambar, kami berikan pembelajaran yang bergambar, tapi berdasarkan materi yang diajarkan. Misalnya kalau mempelajari IPA misalnya, pembelajaran IPA itu kan biasanya mengenai ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, daripada dia heboh
binatang apa atau tanaman apa yang kamu lihat, yang pernah kamu tahu. Jadi itu. Kemudian dia akan jelaskan di depan kelas, begitu. Yang berikut Bapak dan Ibu mengenai pelajar Pancasila. Yang bagaimana itu pelajar Pancasila? Nah sekarang Bapak dan Ibu di sekolah ini sudah berbasis IKM. Jadi IKM, apa itu IKM? Implementasi kurikulum merdeka. Jadi sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, bukan lagi kurikulum K13. Jadi sudah mulai kemarin kami sudah menginput bahwa sekolah kita itu sudah kurikulum merdeka, kurikulum merdeka mandiri, dan seluruh sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, tidak lagi kurikulum 2013. Jadi pemerintah ini banyak melaksanakan program-program yang pastinya dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah kita dan lebih umumnya di Indonesia ini. Jadi melalui Bapak Menteri Pendidikan, kemudian dianulir lagi ke sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, mengenai pelajar Pancasila ini ada 7 Bapak dan Ibu, ada 6. Yang pertama itu berkebinekaan global. Jadi anak-anak itu pastinya berwawasan global, berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan itu saling menghargai. Kalau dalam tamu ke pagi nama dia main di sekolah teh, dia buat tamu untuk lebih di atau misalnya dari daerah lain, misalnya Omolokan, misalnya Tamolokannya ini Tamodo Ibian, biasanya kalau di Bali itu sudah ada begitu. Pada mau betul olah betul bodi betul olah dia mau model dia bodi. Nah biasanya begitu kan anak-anak. Jadi kami di sekolah itu membelajarkan bagaimana dia bisa menghargai bukan hanya menghargai di saat dia punya kemauan. Kalau memang mau kasih bulan-bulan kita pak utama dengan biasanya anak-anak kan begitu. Nah itulah kami sebagai guru berperan. Namun kami juga bukan hanya berperan sendiri, kami juga butuh bantuan dari Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Yang berikut Bapak dan Ibu bergotong royong. Ini bergotong royong. Bergotong royong ini bukan berarti tak ikut yang melarang. Jadi bergotong royong itu mereka bekerja sama di lingkungan sekolah. Apabila ada teman lain yang merasa kesusahan, anak itu dengan inisiatif sendiri, dengan inisiatif kesadaran sendiri, dia bisa membantu temannya tanpa ada perintah dari guru, tanpa ada perintah. Jadi timbul kesadaran sendiri bahwa kita ini harus bantu dia. Bukan hanya dia saja, untuk semua. Jadi ini adalah profil Pancasila. Profil Pancasila ini adalah sudah ada, namun untuk apa ini hanya namanya berbeda mengenai profil Pancasila. Namun di pembelajaran sebelumnya sudah ada, sudah diterapkan. Yang berikut Bapak dan Ibu kreatif. Nah ini kreatif. Anak-anak itu harus kreatif. Jadi menciptakan itu dia harus bagaimana dia menciptakan sesuatu itu. Apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, misalnya mengerjakan soal, tanpa harus ada contoh dari guru, dia mencari inisiatif sendiri, jadi kreatifnya sendiri. Yang benar kritis. Jadi dia berwawasan lebih itu biasanya anak-anak apabila guru memberikan suatu pertanyaan dia bisa menjawab, langsung menjawab. Oh kamu tahu di mana ini? Oh dapat tahu di ini. Sempat dapat lihat ini di YouTube. Oh yang begini ini, begitu itu. Nah, anak-anak, namun kita juga harus membatasi anak-anak dalam penggunaan HP-nya. Yang berikut mandiri. Nah, jadi anak itu harus mandiri tanpa lagi ada bantuan dari orang lain.
Seperti misalnya ada kelas 1, kan biasanya diantar oleh orang tua kan, dibiasakan mandiri, tanpa lagi harus diantar, kemudian dijaga. Tapi alhamdulillah sekolah kita anak-anak kelas 1 sudah beberapa orang sudah mandiri, tanpa perlu dijaga oleh orang tua lagi. Yang berikut Bapak dan Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang perlu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya semua ini berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, kemudian mandiri, apabila ini ada semua untuk anak, walau dia bukti beriman, bertakwa, pastinya bagaimana imannya? Penilaian orang itu dibolong ke sekolah. Bolong itu pendidikan lo sekolah, boleh belajar lagu produk. Nah itu pastinya. Dia belajar yang tadi ya, boleh dihealthy boleh digunakan. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi perilaku anak ini pada intinya adalah karakter. Nah terbuat dalam pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kami Bapak dan Ibu, insya Allah setelah kurikulum merdeka ini sudah dicetus Bapak dan Ibu, kami insya Allah akan pelajar Pancasila di sekolah ini insya Allah akan tercapai, dan insya Allah dengan ini tercapai visi sekolah, yakni menciptakan siswa yang bernalar kritis, kreatif, kemudian berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia, ini akan tercapai. Ini adalah visi sekolah, dan visi sekolah Bapak dan Ibu kami sudah merancangnya dari kemarin. Alhamdulillah kami guru-guru sudah setuju dengan visi sekolah, dan itu tujuan kami di sekolah. Yang berikut Bapak dan Ibu, mengenai perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula. Betul Bu ya? Pasti itu ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan yang tidak aman, pasti tidak bagus. Ya, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang berikut pada dasarnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Pastinya Bu ya, pada dasarnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Guru yang berperan. Kalau misalnya di sekolah guru yang berperan. Kalau di luar sekolah pastinya orang tua yang berperan. Yang berikut Bapak dan Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini Bapak dan Ibu, mengubah paradigma. Biasanya paradigma yang sudah ada ini harus kita rubah. Biasanya begini, realitas kebutuhan kita itu sama. Realitas kebutuhan kita itu sama. Apakah sama? Pasti beda ya. Nah, inilah teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Anak kembar pasti kebutuhannya beda. Tidak mungkin sama. Ya? Jadi berbeda. Yang berikut semua orang melihat hal yang sama. Tidak mungkin ya. Pasti berbeda juga. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ayo balik sama-sama itu. Tidak ya? Pasti beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira oleh bisa ulang jasa meloleh apa gitu biasa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya itu Bapak dan Ibu. Terkadang kepada diri manusia itu 1000 kebaikan akan terhapus dengan satu kesalahan. Pastinya itu.
Orang oleh itu memiliki tujuan. Lo mati oleh Allah berbuat kesalahan. Mungkin penilaian kita salah, tapi menurut dia ada tujuannya. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, misalnya Ibu Rika bisa mengontrol saya. Oh, di sekolah ini saya harus mengontrol di Pak Guru ini. Saya harus mengatur, saya suruh bimbing begini sampai A. Tidak mungkin, pastinya tidak mungkin. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ibu Rika bisa mengontrol dirinya sendiri, saya bisa mengontrol diri saya sendiri, ibu kepala sekolah juga begitu. Jadi sendiri, tidak mungkin orang lain mengontrol orang lain. Begitu. Yang berikut saya bisa pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Kalau nana Uti mau apa? Setelah coba kita tidak gagal di situ. Jadi Pak kita gagal. Jadi mau untuk ibu tidak berhasil di situ. Di sini masuk coba kita. Pak kita gagal. Nah, jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kami sebagai guru, pastinya kalau anak-anak ini gagal di kelasnya, biasanya gagal itu mendapatkan kasih kemarin ini tenon. Kalau tidak mau naik kelas, ini tidak mau kasih Allah ini. Bukan begitu. Kalau tidak mau naik kelas, belajar. Kita belajar dengan orang tua, berikan semangat. Jadi model berpikir menang. Jadi harus ditanamkan berpikir menang pada anak itu. Yang berikut Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif ini ada beberapa. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Disiplin yang kedua, disiplin positif merupakan cara penerapan yang memiliki tujuan pada peserta didik untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya sebuah pujian, hukuman ataupun reward. Reward itu hadiah. Yang ketiga, sebagai guru, hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, saya butuh respon dari orang tua atau guru-guru. Kira-kira nomor satu ini apa? Kesenangan. Ya, kita lengkapi kata-katanya ini. Ya, Kesenangan. Oke, kesenangan ya. Oke, yang kedua, Cinta dan kasih sayang. ya, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, iya, bagus, kebebasan. Yang keempat, mau titi di bola mudah ilahnya, apalagi mampu itu kalau P. Nah, oke, Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut, kita lihat. Oke, silakan Bu. Ya. Oke, sebentar. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang tadi. Jadi, kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah usaha manusia di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala tindakan akan berusaha dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka untuk memberi kebutuhan dasar agar lebih baik. Jadi butuh tindakan. Yang berikut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama itu kesenangan. Jadi senang. Jadi kebutuhan untuk merasa. Kebutuhan dasar siapa yang manusia tidak butuh kesenangan? Anak-anak juga pasti butuh kesenangan. Yang berikut cinta dan kasih sayang.
Kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Saling berkoneksi. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi biarkan. Tapi kalau mau mami Itali mau pulita dari lompoji, itu mau mamali deh mah kalau ngai tak titiu. Nah, jadi kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Begitu juga di sekolah bapak dan ibu, anak-anak itu biasanya suka dengan kemauannya, tetapi kemudian dengan materi yang diakui. Jadi penguasaan anak-anak itu bagaimana menguasai materinya sehingga anak-anak itu ada kemampuan. Setelah itu dia berprestasi, kemudian diakui. Iya. Nah, ini biasanya ada perilaku manusia untuk jadi sebagai motivasi. Hukuman. Dia mau tetap hukuman, kalau tidak mau belajar, tidak berkeluar. Anak-anak gitu ya. Anak-anak biasa gitu. Kalau ditolong gitu kan di samping anak juga begitu. Teknologi kalau tidak belajar tidak boleh pegang HP. Itu hukuman. Nah, tapi dia berubah, artinya ada dia belajarnya. Dalam sisinya itu dia berubah hukuman, tapi dia motivasi untuknya. Jadi hukuman dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah dan cenderung berupa fisik dan psikis. Yang berikut konsekuensi dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru selalu memonitor sehingga murid tidak nyaman. Nah, ini konsekuensi dilakukan. Yang berikut restitusi dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi restitusi. Dia mengenai siswa yang selalu datang terlambat. Ada video ini saya kirim di grupnya anak. Nanti bapak dan ibu lihat itu di YouTube-nya mengenai Berkata pemecahan masalah. Ya, mengenai restitusi. Oke, berikut. Yang berikut bapak dan ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, sedikit pengetahuan untuk orang tua bahwa kami di sekolah itu pastinya di IKM akan memposisikan kami seperti ini. Di IKM, insya Allah ini karena IKM hanya baru mencetus, insya Allah kami akan membuat pelatihan sendiri 5 posisi kontrol guru. Jadi kami akan belajar di kelompok kerja guru masing-masing, di kelompok KKG. Ini boleh ambiannya mah insya Allah hari Kamis ada KKG pertama. Mungkin anak-anak mungkin akan dibelajarkan lagi di rumah, tapi ke sekolah dulu. Mungkin jam 10 atau jam 11 anak-anak disuruh cepat pulang. Karena ada KKG pertama kecamatan yang insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis. Kalau tidak diundur lagi waktunya. Jadi 5 posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Di kota Umpade mulai tetap putih penghukum. Kota Keimo kota Alawa boleh dihukum Heja. Nah, ini upacara yang ini. Kalau jalan upacara tio mau heli di lapangan. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Yang bagaimana baru pembuat merasa bersalah? Sudah sering ibu ingatkan untuk mengerjakan PR tepat waktu. Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, perilakunya begitu. Kamu sering mengecewakan ibu. Yang berikut, teman. Biasanya anak-anak pesati ali mampu sama dari guru. Halo Pak Guru. Pak Guru dari mana? Mau lumayan mau untuk Pak Guru. Lemah tuh ini satunya begitu kan. Mau untuk guru-guru. Ya,
Tika berhitung-hitungan, ini kok sini dulu. Ya, ini Mas Satya, halo Pak Guru. Yang berikut pemantau. Kamu sudah melanggar kesepakatan kita untuk mengerjakan PR tepat waktu. Kamu tahu konsekuensinya. Berarti jam istirahat kamu gunakan untuk menyelesaikan PR-mu. Itu pemantau. Sikapnya seperti itu. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini saya jelaskan tadi mengenai restitusi. Dari restitusi itu kita sebagai guru itu bersikaplah sebagai manajer, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman penghukum. Inilah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Botak ingat tiali mau mapohitolan jadi paruru, itu pola ingat mapolima. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi mencari solusinya sendiri. Itu loh kesalahan ini. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan? Oke, lanjut. Kamu dapat konsekuensi apa? Artinya ada kesepakatan. Oh, semua cek ulang ini Pak Guru meja. Oh iya, cek. Mau hitulah dulu meja, hitulah apalagi ini cilik-cilik emang di meja. Pertama kalau ulang, ini setiap ulang. Nah, itu konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi juga. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi itu hukuman. Lari 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, jadi itu juga konsekuensi. Biasanya itu ada hukuman atau ada juga sebagai konsekuensi berdasarkan kesepakatan di sekolah. Oke, berikut. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah keyakinan kelas. Nah, Budi tahu gambarnya. Jadi kalau mampu nanti gambar di top TV ya. Jadi keyakinan kelas Bapak dan Ibu mengenai keyakinan kelas. Ini kami di kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah anak-anak sudah tanpa harus kelas. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi sekolah, jangan terlalu banyak. Berikut. Nah, ini segitiga restitusi Bapak dan Ibu yang saya katakan tadi, bahwa kita itu harus bersikap manajer. Artinya manajer itu bukan penghukum, dia mencari solusi dan sebagai boleh dianggap sebagai tapi bukan teman. Dia mencari solusinya sendiri, kita ajak anak itu mencari solusinya sendiri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bolo tingo kulit pemang. Ini boleh kita terapkan di rumah Pak dan Ibu. Kita terapkan di rumah mengenai ini. Jadi menstabilkan identitas. Ono tak ingo apalagi lu parental mesti mati. Saya juga sudah alhamdulillah bisa menerapkan ini di sekolah dan di rumah. Orang tua itu sebagai pengganti, artinya kamu tidak merasa berdosa kalau tidak mendengar orang tua. Dosa di kepala mata ini tidak mau dapat dosa, kalau dosa ada judi. Biasanya nah, belum ini. Pada biasanya mau dapat dosa itu mau dapat rasa di saat kamu selesai. Nah, jadi itu memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada orang tua, siapapun orang tua, bukan hanya di bapak atau di mama, kalau ada orang tua dari kamu yang panggil atau meminta tolong, ditolong. Itu membaiki pati. Oke, berikut. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi dengan berakhirnya segitiga restitusi tadi, berakhir pula pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada orang tua bisa ada pertanyaan atau misalnya apa.
sebelum saya tutup? Oke Bapak dan Ibu ya, tidak ada ya? Oke, jadi penutup kita pada hari ini adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki nilai kebijakan yang dapat dicontoh oleh peserta didik serta mampu merefleksikan diri pada posisi setinggi-tingginya, mandiri, berkarakter dan merdeka sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sudah Bapak dan Ibu sudah menerima materi pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.